Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan merakuem sebuah film, mengisahkan saat mereka tiba di rumah perhutana di tengah malam. Mereka diserang oleh seekor binatang yang tak terlihat, dan mereka mengurung diri di dalam rumah. Saat makhluk itu berkeliaran di sekeliling rumah. Namun, seiring berjalannya malam, Blake mulai bertingkah aneh, berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali. Tanpa bercicit-cicit di awal, langsung saja ke ceritanya, cekidot. Kisah berlatar di hutan Oregon, Tengah Amrik bagian kulon. Cerita diawali dengan memperkenalkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah dan putranya, yang bernama Blake. Mereka berdua sengaja hidup di gunung kembar yang jauh dari keramaian agar menemukan ketenangan dengan alam sekaligus terhindar dari gosip dan geremengan tetangga. Hari itu juga Blake diajak ayahnya pergi berburu bagong dan ayam hutan di mana Blake yang masih manja dan pemula pun diperingatkan untuk jangan sembarangan menyentuh jamur, karena bisa jadi itu beracun yang dapat mengakibatkan gatal dan panuan di seluruh tubuh. Tak lama kemudian, si ayah mendengar suara kerusukan yang berasal dari balik ruyuk bukit. Ternyata itu adalah seekor rusa yang sedang mencari makanan. Di mana saat si ayah sedang melakukan bidikan, Blake tiba-tiba menghilang dari posisi awal yang ternyata sedang pergi ke sisi lain, atau ngeflank, untuk mengejar rusa tersebut. Tentu saja, si ayah pun memarahi Blake yang keluyuran sendirian, di mana suara aneh seperti binatang buas pun tiba-tiba muncul dari atas bukit itu. Sehingga, daripada membahayakan nyawa putranya, si ayah pun mengajak Blake naik ke atas, menara kayu di situ, dan berlindung di sana sampai binatang buas itu pergi dari sini. Ketegangan pun mulai tinggi terasa sekali saat binatang buas itu terdengar seolah menaiki tangga ini menuju ke atas. Si ayah yang sudah siap dengan senapan somplak pun terus membidik dengan penuh was-wasan dan entah binatang apa itu yang baru saja mendekat, rusa yang mereka buru tadi pun sudah tumbang dengan kondisi seperti dicakar-cakar kayak seblak level 10. Agar Blake tidak ketakutan, si ayah pun berkata, jika itu hanya beruang biasa yang sedang mencari makanan. Malam pun tiba, di rumah si ayah kayaknya sedang sibuk teleponan dengan bestinya melalui radio satelit. Terlihat beliau memiliki tato pada lengan kirinya yang bertuliskan Love Lovell, nama belakang garis keturunannya, yang juga memiliki arti yang lain, yaitu serigala kecil dari percakapan dengan bestinya si ayah, sangat berambisi untuk melumpuhkan dan menangkap makhluk buas yang muncul tadi siang kesorean itu. "30 tahun kemudian berlalu. Inilah Blake sekarang menjadi seorang bapak-bapak yang memiliki anak perempuan yang cantik, bernama Ginger, dan sang istri yang bernama Charlotte, yang tanpa sibuk menelepon dengan urusan kerjaannya. Pada malam itu, Blake baru mendapat surat terkait dengan ayahnya yang meninggal dunia serta surat warisan berupa rumah tanah 6 hektar dan 1 paket alat pancing merek Sahon, yang karena keluarga ini sudah 1 tahun lebih tidak liburan, maka Blake mengajak istri dan anaknya untuk healing ke pulang kampung halamannya yang berada di hutan Oregon bagian kulon. Are you sad, Daddy? Not to. Setibanya di hutan Oregon, Blake yang sudah lama tidak pulang kampung pun keblusuk ke lahan milik orang lain. Ternyata itu adalah lahan milik teman si ayah yang kini dimiliki oleh putranya yang bernama Derek. Derek rupanya mengenali Blake yang wajahnya tidak berubah, bahkan ia dengan senang hati akan mengantarkan Blake menuju ke rumah milik ayahnya tersebut. Yeah, I'd agree with that. For the most part, we don't like to be out after dark. Sempat mendapat penolakan dari Charlotte yang takut dan khawatir
jika Derek berniat jahat kepada keluarga mereka ini. Black berhasil meyakinkan bojonya untuk tidak mudah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena prasangka buruk adalah sedosa-dosanya. Ketika hari sudah malam, Black dan sekeluarga tak kunjung sampai di lokasi rumah ayahnya, di mana Derek berkata, jika tempatnya sudah dekat dan hanya tinggal beberapa menit lagi dari Sing. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi ketika ada seseorang pria berdiri di tengah jalan dan tiba-tiba mobilnya nyunsep dan nyangkut di atas pohon, di mana Derek memilih untuk turun dengan menjatuhkan badannya sendiri. Sementara untuk Black, ia stay berada di dalam mobil sembari terus mengamati kondisi Derek yang masih terbaring di tanah dan ternyata ada sesosok makhluk besar yang membunuh dan menyeret Derek ke hutan di mana Black dan keluarga sendiri berhasil keluar dari mobil dan mereka terus berjogging hingga sampai di rumah milik mendiang ayahnya Black. Akhirnya, setiba di dalam rumah Black, dengan cepat ia memblokir pintu dan jendela itu dengan rapat, yang karena kondisi di sana sangat gelap sekali. Black pun pergi ke ruang belakang untuk menyalakan generator atau diesel yang masih hidup dan sampai akhirnya setelah memeriksa makhluk itu tidak nongol, Black pun menyuruh Ginger anaknya untuk tidur istirahat. Di situ Black mencoba menenangkan sang anak agar tidak takut, tak bisa hanya berdiam polonga-polongo diri saja. Black pun teringat dengan telepon satelit milik almarhum ayahnya yang berada di ruangan kerja dulu. Di situ juga terdapat kunci mobil tua ayahnya yang mungkin sudah lama mangkrak dan tidak bisa digunakan, yang karena setiap saluran radio tersebut tidak ada yang membalas. Black pun memutuskan untuk menaruhnya saja tepat saat ia mencium bau perdagingan dari ruangan lain di situ. Itu adalah stok penyimpanan daging kering milik almarhumah ayahnya. Rasanya enak kriuk dan agak sedikit alot, di mana saat Black sedang merasakannya, giginya tiba-tiba saja copot satu. Dan selain giginya copot, Charlotte juga baru sadar tentang lengan kanan Black yang terluka saat itu kejadian. Tadi di mobil, entah hanya terkena kaca atau sempat tercakar oleh makhluk tersebut. Charlotte buru-buru langsung mengobatinya agar tidak terjadi infeksi di lengan Black. Thank you. Setelah selesai mengobati dan membalut luka Black itu, Charlotte memutuskan untuk tidur mengeloni putrinya, dan untuk Black, ia akan memblokir rapat pintu depan menggunakan belabak kayu dan paku yang ada di rumahnya. Tak lama setelah itu, Black mendengar suara dari lantai atas. Suaranya terdengar begitu jelas di telinga si Block, dan Black pun berjalan menuju ke sumber suara itu, yang ternyata itu hanyalah seekor laba-laba kecil yang sedang ngepron di atas dinding. Beberapa lama kemudian, Black pun turun ke bawah dan kembali mendengar lagi suara langkah kaki yang lebih besar berasal dari luar rumah. Ya, kali ini tidak salah lagi, makhluk itu sedang berada di luar rumah, berusaha menerobos rumah, yang tepat saat Black sedang mendengarkannya dengan cermat, dan tiba-tiba Charlotte dengan sigap membogem tangan makhluk itu hingga melepaskan kaki Black dari cakarnya, di mana Black mengalami kondisi tak sadarkan diri atau pingsan, seolah masuk ke dalam gerbang gaib yang sangat gelap gulita, dan ketika bangun Black lagi-lagi mengalami terjadinya fenomena tidak biasa ketika matanya seolah-olah mampu melihat dalam kegelapan itu. Semua yang ada di situ terlihat agak terang, padahal cahayanya di dalam rumah sangat mains pun sama. Ketika ia melihat Charlotte sedang menggunakan radio satelit untuk mencari saluran, Black kesulitan saat ini memahami apa yang diucapkannya. Seolah Black berada di dunia yang lain dengan istrinya dan anaknya. He's not himself. And,
I don't know what to do. Tak hanya Black saja, Charlotte juga sama terkejut saat dengan Black yang bertanda. Wajahnya sudah mulai berubah. Begitupun dengan ucapannya. Saat ini yang sama-sama sulit dimengerti dan dipahami seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanya geranengan dan geraman tetangga saja. Menyadari ia sedang sakit, Charlotte meminta untuk rebahan dulu. Di atas ranjang itu ia diberikan alat tulis dan kertas untuk menuliskan apa yang ingin diucapkan dan merasa jika ia sedang sekarat dan tidak punya harapan lagi. What I really want to say is Pada titik ini, perubahan wujud fisik dan kesadaran Black Puncian semakin menjadi ketika mereka berdua seolah berada di gerbang dimensinya sendiri-sendiri. Keduanya saling berinteraksi, tapi tidak ada yang mengerti satu sama lain. Disitulah Charlotte teringat dengan kunci mobil tua yang ada di ruangan kerja milik ayahnya Black. Ia pun langsung mengambilnya dan memutuskan untuk cabut bersama anak dan suaminya. Charlotte terpaksa harus berjuang sendiri demi menyalakan mobil tua tersebut, yang setelah beberapa kali mencoba menyalakannya menggunakan aki mobil somplak, akhirnya berhasil menyalakan, dan tiba-tiba disitulah mereka sekarang berlindung di atas kebun yang terbuat dari atap plastik, mudah robek di mana makhluk itu masih tidak mau menyerah pada mereka. Dan inilah tak ingin melihat istri dan anaknya tersakiti, Black yang juga sedang tidak baik-baik saja pun menyuruh mereka berdua kembali ke dalam rumah ayahnya, sementara ia sendiri akan turun dan mengelabuhi si makhluk ke arah lain. Beberapa jam setelah Black berhasil mengusir makhluk itu, ia pun meminta dibukakan pintu rumah agar bisa masuk ke dalam. Disinilah Black terlihat sudah bukan seperti Black yang kita kenal lagi. Rambutnya pun mulai rontok, giginya mulai bertaring, bagian mulutnya agak memonyong ke depan. Dan penglihatan malamnya mulai semakin terang dan jelas. Meski sudah mulai berubah dikit demi dikit bentuk, Black masih memiliki kesadaran dan ingatan pada istri dan anaknya. Ia tidak melukai mereka berdua dan memilih untuk pergi saja keluar, dan akhirnya makhluk itu pun menerobos masuk ke dalam dan langsung baku hantam dengan Black. Terungkaplah jika makhluk itu ternyata adalah sesosok pria yang sudah berubah menjadi serigala manusia alias Wolfman atau GG, di mana kondisi yang sama juga sedang dialami oleh Black saat ingin yang perlahan akan menjadi manusia serigala akibat terkena infeksi cakaran pada saat kecelakaan mobil tadi. Sesaat sesudah Black berhasil membunuh makhluk serigala itu, ia melihat tato bertuliskan Love, bukan Lovell, pada lengan kirinya. Akhirnya terkuaklah sudah bahwa manusia serigala itu yang sedari tadi meneror keluarganya terus tidak lain dan tidak bukan adalah ayah kandungnya sendiri, si Black. Why did Daddy have to get sick? I know, me too, honey. I want him back. No, Mommy. Setelah ayahnya resmi mati, selamanya kini ancaman datang dari si Black sendiri yang sudah mulai tidak bisa mengontrol dirinya. Daripada membahayakan nyawa keluarganya, Black langsung memutuskan untuk cabut sejauh mungkin. Tapi baru saja berjalan 2 langkah dari rumahnya, si Black sudah keburu berubah sepenuhnya menjadi manusia seserigala seutuhnya yang ditandai dengan perubahan wujud dan ingatan yang mulai memudar sendiri.
Dengan setitik kesadaran dan ingatan yang masih tersisa, beberapa persen Black pun kembali ke dalam rumah dengan berdiri di depan pintu tersebut, yang membuat Charlotte sangat ketakutan menyadari dia bukan suaminya yang dulu. Charlotte pun membawa Ginger ke ruangan yang sangat gelap gulita. Dan akhirnya, terjadi sedikit kesalahpahaman di antara mereka akibat kurangnya komunikasi yang ada. Black hanya ingin melihat wajah istri dan putrinya untuk terakhir kali, tetapi ditanggapi lain oleh istrinya, yang sudah pasti sangat ketakutan sekali, dan sesaat setelah melukai Black dengan pisau, Charlotte dan Ginger pun lari estafet ke dalam gudang gelap. Tak belajar dari kesalahan tadi, Charlotte lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama dengan bersembunyi di dalam kegelapan lagi. Padahal si Black jelas-jelas bisa melihat mereka berdua dengan sangat terang. Dan jelas pada titik inilah, jika Black benar-benar sudah menjadi manusia serigala seutuhnya, seharusnya ia langsung menyerang mereka berdua tanpa ragu lagi. Tapi ini Black masih untuk tetap berada dalam kegelapan. Dan Black tak sengaja menginjak jebakan itu. Siapa yang naruh di situ yang membuat kakinya terkena besi tajam yang terikat dengan rantai? Tak ingin istri dan anaknya berlari terlalu jauh, Black pun nekat grogoti kakinya sendiri agar bisa terlepas dari jebakan itu. Charlotte dan Ginger terlihat kabur cepat menuju lokasi awal kecelakaan itu, di mana Black yang sudah terpengkor pun masih bisa mengejar dengan berlari seperti seekor serigala seutuhnya tanpa sadar dengan bagaimana perasaan anak dan istrinya yang ketakutan sekali. Setelah tiba di lokasi kecelakaan mobil, ternyata tempat itu adalah tempat di mana Black dan ayahnya dulu pernah pergi berburu pada saat itu. Hal ini dibuktikan dengan menara kayu yang masih tegak kokoh berdiri, sehingga Charlotte dan Ginger pun naik ke sana untuk bersembunyi dari kejaran. Sempat terdiam dan saling pandang memandang Ginger yang lebih lama mengasuh bermain dan dibesarkan oleh sang ayah, bisa langsung mudah memahami apa yang si Black pikirkan, yaitu ingin mendiskon hidupnya di tangan sang istri tersayang dan tercinta. Setelah Black tiada, Charlotte harus menjanda muda dan mengurus Ginger sendirian. Mereka berjalan sampai ke atas bukit itu dan melihat pemandangan yang sangat indah sekali di pagi hari, dengan akan menjadikan Ginger pemburu sejati serigala bersama Priley dan skuadnya. Tamat ending yang sangat menserigalakan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mendaki ke hutan sendirian. Oke ngap, itu saja untuk video kali ini. Semoga alur ceritanya bisa menghibur buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari sini. Terima kasih.